Kita masuk pada poin kedua dalam pembahasan kita hari ini, yaitu mengenal tentang jumlah mufidah. Mengenal jumlah mufidah. Yang kemarin dan yang tadi kita bahas masih per kalimat. Masih pembahasan per kalimat. Sekarang kita akan mulai masuk pada rangkaian kalimat. Karena kan nggak mungkin orang ngomong juga cuma satu kalimat. A, dan dia bilang masjid. Nah, dia harus merangkai. Seorang ingin berbicara, pasti dia akan merangkai kalimat-kalimat. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang rangkaian tersebut. Kita sudah masuk pada pembahasan tentang merangkai kalimat. Atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah jumlah al-mufidah. Baik. Sudah selesai ya catatnya? Nah, hapus semua nih. Kalau nanti yang belum selesai mungkin bisa melihat ke video yang di-share-nya nanti. Kalau di foto dulu, catat lagi di rumah. Bahasan kita yang kedua adalah tentang al-jumlah al-mufidah. Jumlah al-mufidah. Jadi antum buat catatan barunya, dikasih bagian tersendiri. Ini kita sudah berpindah kepada poin pembahasan kedua dalam pertemuan hari ini. Al-jumlah mufidah maksudnya adalah rangkaian dari kalimat-kalimat maksud jumlah mufidah adalah rangkaian dari kalimat-kalimat yang menjadikan orang yang mendengar sudah paham apa yang antum maksud. Rangkaian dari kalimat-kalimat yang menjadikan orang yang mendengar sudah paham apa yang antum maksudkan. Misalkan, kalau dalam bahasa Indonesia kita menanyakan, Zaid adalah seorang santri. Ini jumlah mufidah namanya. Orang yang mendengar paham, oh dia itu maksudnya ya ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya Zaid adalah seorang santri. Atau ada orang menyatakan, kamu tinggal di mana? Nah, ini jumlah mufidah sebenarnya. Kenapa? Orang yang dengar paham bahwasanya antum itu sedang bertanya tempat tinggalnya. Dia itu sedang bertanya tempat tinggal kita. Jadi orang yang mendengar paham. Itu namanya jumlah mufidah. Dan untuk merangkai sebuah jumlah mufidah ada kaidahnya. Sama seperti bahasa Indonesia, kita pun ingin berbicara supaya dipahami orang, peletakannya harus tepat. Nggak bisa kita katakan, kamu, saya ketemu kemarin. Tidak tepat, mengatakannya, saya ketemu kamu kemarin. Nggak bisa mengatakan, kemarin ketemu saya, kamu. Tepat tidak? Tidak. Harus ada peletakan masing-masing kata dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab pun seperti itu. Nah, itulah yang akan kita mulai bahas di sini. Jadi, bagaimana cara membuat sebuah jumlah mufidah? Bagaimana supaya kita bisa berbicara dengan bahasa Arab dengan rangkaian yang benar? Tidak salah. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat-kalimatnya. Per kalimat, ya sudah tahu mana isim, mana fi'il, misalkan mana harf. Merangkainya gimana? Nah, butuh kaidah yang harus kita ikuti. Jumlah mufidah di dalam bahasa Arab yaitu rangkaian kata, susunan kata dalam bahasa Arab. Ini istilahnya namanya jumlah mufidah. Itu ada dua jenis. Ada dua jenis.
Yang pertama disebut jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Gampang sekali. Yang paling depannya isim itu namanya jumlah ismiyah. Yang paling depannya isim itu jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Apa coba kira-kira dari kata fi'liyahnya? Yang paling depannya fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Yang depannya harf gimana? Nah, pas itu bertanya. Kalimat kan ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Yang jumlahnya harf? Nggak ada. Harf itu sebenarnya apa? Sebenarnya pengikut. Kalau harf setelah harfnya apa? Yang dianggap adalah setelah harfnya. Misalkan, contoh kalimat tauhid. La ilaha illallah. Masuknya ini ismiyah atau fi'liyah? Katanya. Paling depannya apa yang disebutkan? Harf? Harf la. Tapi tidak menjadi tolak ukur penamaan dia ismiyah atau fi'liyah. Dilihat setelah harfnya karena dia mengikut kepada setelahnya. Berarti apa? Ismiyah. Karena kata ilah adalah isim. Ini jumlah ismiyah. Baik. Bisa membedakan ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Anda tidak ingin berikan definisinya para ahli nahwu, misalkan jumlah yang terdiri dari fa'il dan fa'il, jumlah yang terdiri dari fi'il. Nah, gampangnya sudah. Kalau yang paling depan adalah isim, itu adalah jumlah ismiyah. Yang paling depannya adalah fi'il, itu jumlah fi'liyah. Ini secara kondisi asal. Maksudnya kondisi asal karena nanti dalam bahasa Arab posisi itu bisa berbalik, bisa berpindah. Tapi gampangnya untuk lebih mudah di awal pengenalan kita terhadap sebuah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah yang apabila paling depannya isim, maka itu masuk dalam kategori jumlah ismiyah. Yang paling depannya fi'il, itu adalah jumlah fi'liyah. Contoh, Muhammadun talibun. Muhammad artinya nama Muhammad, talibun itu artinya murid, pelajar. Nah, paling depannya adalah isim karena ini nama orang. Ingat, isim adalah kalimat yang menunjukkan kepada kata benda. Kata benda itu maksudnya baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu benda mati, maupun itu adalah sebuah makna istilahnya apa? Sifat dan yang lain-lain. Itu adalah kata benda. Berarti itu isim. Muhammad adalah isim. Berarti jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Disebut jumlah ismiyah. Karena paling depannya adalah isim. Taib. Jumlah fi'liyah. Paling depannya adalah fi'il. Contoh. Yadrusu Muhammadun. Yadrusu artinya adalah sedang belajar. Berarti ini adalah fi'il. Makanya disebut jumlah fi'liyah. Coba tanya. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jumlah apa itu? Alham itu apa? Isim atau fi'il? Isim. Alhamdu. Dari mana kita tahu itu isim? Ada alif lam. Taruhlah kita nggak tahu apa maknanya. Tapi di situ ada ciri-cirinya, yaitu alif lam. Maka itu adalah isim. Maka rangkaian dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah jumlah ismiyah. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu adalah apa? Ana sebenarnya artinya adalah tunjukkanlah kami. Itu apa itu? Fi'il atau isim? Nah, itu fi'il. Fi'il apa itu?
Amr, karena kita memerintahkan. Hanya saja perintah itu kalau diarahkannya ke yang atas itu namanya adalah tolab, meminta. Orang memerintahkan, tapi yang diperintahkan orangnya lebih tinggi kedudukannya, itu kan meminta namanya. Berbahasa kita pengen harusnya, tolong Pak, padahal apa? Tolong Pak ambilkan. Padahal bilang, oh, ambilin dong. Sama aja yang nyuruh. Nah, ihdina itu fi'il amr. Berarti jumlah apa itu? Fi'liyah. Karena didahului dengan fi'il. Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang semisal dari itu. Bisa dipahami? Membedakan jumlah ismiyah dan fi'liyah? Bisa? Baik. Sekarang kita masuk pada rangkaian bagaimana merangkai jumlah ismiyah. Di dalam membentuk sebuah jumlah ismiyah, kita kalau pengen berbicara dengan bahasa Arab, bisa pilih. Mau pakai ismiyah, fi'liyah, boleh. Mau pilih mana saja boleh. Nggak ada bedaannya. Mau cara berbicaranya pakai yang ismiyah, berarti dahulukan dulu isimnya. Pengen pakai yang fi'liyah, berarti dahulukan yang fi'ilnya. Tinggal bagaimana cara dahulukannya. Itu kalau sudah bisa namanya bisa. Baik. Sekarang yang perlu kita ketahui dalam jumlah ismiyah adalah jumlah ismiyah itu terdiri dari apa sih? Komponen apa yang menjadikan suatu rangkaian kalimat itu menjadi jumlah ismiyah? Itu ada istilahnya para ulama adalah mubtada plus khobar. Mubtada plus khobar. Seperti tadi, kata Muhammadun talibun. Mubtada dan khobar. Yang menempati posisi di awal secara posisi asal, pada asalnya dia adalah mubtada. Jadi yang sedang dikabarkan, sedang ingin kita sampaikan informasinya dia. Isi informasinya itu namanya khobar. Contoh, Masjid Al-Qomroh berada di Bukit Bunga, di klaster Bukit Bunga. Kita ingin mengabarkan apa sebenarnya? Siapa yang ingin kita kabarkan? Sesuatu yang ingin kita kabarkan itu apa? Masjid Al-Qomroh. Apa informasi atau kabar yang kita sampaikan tentang Masjid Al-Qomroh? Letaknya, yaitu berada di Bukit Bunga. Berarti mubtadanya yang mana? Masjid. Khobarnya yang mana? Di Bukit Bunga. Begitu juga contoh di sini. Muhammad adalah seorang pelajar. Kita ingin mengabarkan tentang si Muhammad. Apa isi kabar kita? Dia adalah statusnya sebagai seorang pelajar. Nah, ini namanya mubtada dan khobar. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi kalau jumlah ismiyah, ketika ingin menyusun sebuah jumlah ismiyah, antum harus menempati mubtada, harus menempatkan adanya mubtada, adanya khobar. Nggak mungkin jumlah ismiyah cuma mubtada saja. Misalkan mubtada saja, meskipun kalimatnya banyak, murid itu yang pakai baju merah dan topinya pakai peci, dan dia berjalan dengan begini, mana khobarnya? Belum dikabarkan, dia baru menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Orang yang sedang berdiri itu, dan dia memakai baju merah, pakai sendal, pakai peci, apa kabarnya? Belum dikabarkan. Dikabarkan misalkan adalah saudara saya. Itu namanya khobar. Dan dalam bahasa lain pun ada model seperti itu. Seperti misalkan ada subjek, ada predikat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau jumlahnya bentuknya ismiyah, namanya adalah mubtada dan khobar. Nanti bahasan kita berikutnya berputar tentang posisi-posisi tersebut. Mubtada, khobar, kemudian nanti juga jumlah fi'liyah ada. Baik. Ini ya, pegang kaidah itu. Bahwasanya jumlah ismiyah harus terdiri dari sebuah mubtada dan khobar. Kalau kita belum mendapati khobarnya, berarti belum selesai jumlah tersebut.
Baik, sekarang ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun plus fa'il. Kalau jumlah fi'liyah, komponennya adalah fi'il dan fa'il. Fi'il, kita tahu apa itu fi'il, yaitu kata kerja. Fa'il apa? Fa'il itu adalah pelakunya. Jadi, kita harus menyebutkan pelakunya. Tidak bisa kita katakan sedang duduk. Siapa? Oh, tidak ada pelaku yang disebutkan. Kita akan bertanya siapa? Tidak menjadi sebuah jumlah mufidah. Karena orangnya yang mendengar pun belum paham. Sedang duduk. Orang ini sedang bicarakan siapa? Siapa yang sedang duduk yang dibicarakan? Akan pergi besok. Siapa yang sedang dia kabarkan akan pergi besok? Belum menjadi sebuah jumlah ismi, jumlah fi'liyah yang sempurna. Oleh karena itu harus tersusun dari fi'il dan fa'il. Contohnya tadi, yadrusu Muhammadun. Nah, oke, ini kan jelas. Muhammad sedang belajar. Lihat, dalam bahasa Arab susunannya adalah fi'ilnya dulu, baru fa'il. Kalau kita pakainya jumlah fi'liyah. Ketika mengartikan jangan yadrusu Muhammadun sedang belajar Muhammad. Dalam bahasa kita tidak cocok. Dalam bahasa kita rangkaiannya juga harus sesuai dengan dalam bahasa kita. Bahasa kita dahulukan dulu pelakunya baru kemudian kata kerjanya. Muhammad sedang belajar ketika mengartikan. Tapi dalam bahasa Arab komponennya kalau jumlah itu fi'liyah adalah fi'ilnya dulu baru fa'il. Boleh nggak dibalik? Muhammadnya dulu baru yadrus. Boleh, tapi nanti jadinya jumlah ismiyah. Muhammadun yadrusu. Seperti itu. Ya. Jadi dalam bahasa itu ada dua. Ada yang ismiyah, ada fi'liyah. Kita, kalau pengen yang fi'liyah, yang kita taruh paling depan adalah fi'il. Kalau pengen pakai yang jumlah ismiyah, taruh paling depan adalah isim. Namanya, mati. Habis lagi baterainya. Yang kabel lagi. Penamaannya saja yang berbeda. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah. Bisa. Khobar itu bisa isim, bisa fi'il, atau istilahnya adalah jumlah sendiri. Anak kalimat. Kalau bahasa kita ada istilah kalimat induk dan anak kalimat. Jadi nanti pembahasan kita akan tentang kaidah-kaidah seputar mubtada, kaidah-kaidah seputar khobar, kaidah-kaidah seputar fa'il, dan seterusnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena intinya belajar nahwu adalah mengenal tentang posisi-posisi ini. Kenapa kita harus mengenal posisi ini? Karena kalau dia jadi mubtada, dia itu termasuk marfu, mansub, atau majrur. Kalau dia khobar, dia termasuk marfu, mansub, atau majrur. Jadi langkah ketika kita ingin memahami suatu jumlah mufidah adalah pertama kenali dulu posisinya. Kalau sudah kenali posisinya, kita tahu bagaimana cara membaca harokat akhirnya. Dari situ kita bisa memaknai rangkaian tersebut. Mudah kan sebenarnya belajar bahasa Arab? Mudah, yang penting kaidahnya di. Yang saya pernah sampaikan mudah, yang penting tahu jalannya. Kalau nggak tahu jalannya ya sasar-sasar bolak-balik jadi lama kan belajarnya. Baik. Ada pertanyaan lain terkait dengan jumlah mufidah? Sudah bisa dipahami ya jumlah mufidah? Kalau begitu kita masuk pada poin terakhir di pertemuan hari ini, poin ketiga, yaitu tentang i'rab.
Apa itu i'rab? Secara merangkai sudah. Sekarang i'rab, perubahan akhir kalimat. Di judulnya kita nanti pada poin 3 adalah tentang al-i'rab wal bina. Ada dua kalimat, i'rab dan al-bina. Apa maksudnya i'rab? I'rab maksudnya adalah perubahan akhir dari suatu kalimat. Perubahan yang terjadi pada akhir suatu kalimat itu disebut i'rab. Ya. Misalkan dari kata Muhammadun ketika berubah menjadi Muhammadan, berubah menjadi Muhammadin. Kata yadrusu bisa berubah menjadi yadrusa, bisa menjadi jadi yadrus, nggak bisa yadrisi. Nah, ini namanya apa? Perubahan-perubahan ini disebut i'rab. Ketika domah kok bisa, ketika yadrusu kok bisa menjadi yadrusa, bisa menjadi yadrus. Muhammadun yang jadi Muhammadan bisa menjadi Muhammadin. Ini namanya i'rab. Jadi i'rab definisinya adalah perubahan yang terjadi pada akhir sebuah kalimat. Perubahan yang terjadi pada akhir sebuah kalimat itu i'rab. Akhir sebuah kalimat, perubahan yang terjadi pada akhir sebuah kalimat. Itu namanya i'rab. Kalau al-bina itu lawan dari i'rab. Berarti apa? Tidak adanya perubahan yang terjadi pada akhir sebuah kalimat. Dalam artian kalimat itu mau diposisikan di mana saja ya begitu, nggak akan berubah akhirnya. Contoh al-bina yang ini. Bina. Mabni, kalau nanti kalimatnya disebutnya mabni. Kalau dia mengalami al-bina, maka dia disebutnya mabni nanti. Nah, apa berarti al-bina itu? Yaitu tidak adanya perubahan pada akhir sebuah kalimat. Maksudnya tidak adanya perubahan, tidak mungkin untuk berubah-ubah. Kalau tadi i'rab adalah perubahan, kemungkinan untuk berubah. Contoh kalimat contoh adalah yang mabni. Misalkan fi'il, ya, kalimatnya yang isim aja ya. Hada, kok nggak ketemu? Hada, ada kalimat hada. Hada mau diposisikan sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il, nanti ada istilahnya maf'ul bih, ntar ada istilahnya isim majrur, ntar ada yang lain, pokoknya mau ditaruh di mana saja dalam sebuah jumlah mufidah, akhirannya akan tetap seperti ini, sukun. Harokat alifnya akan tetap sukun, nggak akan berubah menjadi
hadai, hadau, hadaa, atau hadi, hada, hadu, tidak. Itu namanya apa? Bina. Tetap. Kondisi akhir kalimat tersebut tetap tidak berubah. Itu namanya bina. Baik. Saya pahami ya perbedaan i'rab dan bina. Baik. Sekarang kalau sudah kita ketahui apa itu i'rab dan bina, i'rab itu apa saja sih? Nah, keadaannya apa saja sih? Tadi kita sebutkan i'rab adalah perubahan pada akhir kalimat. Gambarannya begini. I'rab itu adalah sebuah perubahan. Kalau itu adalah manusia, orang, maka i'rab itu adalah pergerakannya dia. Pergerakannya manusia, misalkan posisinya tidur, duduk, dan berdiri. Nah, kita ada istilah, ada nama. Tidur, duduk, berdiri. Itu pergerakannya dia. I'rab gambarannya adalah pergerakan seperti itu. Maka i'rab pun punya penamaan pada keadaan-keadaannya. Maka keadaan i'rab fil isim, kalau dalam isim kita bagi menjadi apa yang terjadi pada isim dan pada fi'il karena ada sedikit perbedaan. Kalau i'rab yang terjadi pada isim, perubahan yang terjadi pada isim ada 3. Yang pertama disebut ar-raf'u, rafa. Yang kedua an-nasbu, nasab. Yang ketiga adalah al-jarru atau al-khafdu. Ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jar atau al-khafd. Jadi gambarannya, mungkin gambarannya begini. Rafa ketika dia berdiri. Kalau gambarnya pada orang, kita misalkan pada orang. I'rab itu adalah perubahan gerakan dia. Ketika dia berdiri disebutnya rafa, marfu. Ketika dia sedang duduk disebutnya mansub. Ketika dia tidur disebutnya khafd, mahfud atau majrur. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau kita ingin gambarkan dalam bentuk pergerakan orang seperti itu. Jadi ketika dia berubah dari satu keadaan yang lain, tadi kan i'rab apa? Perubahan akhir ke suatu kalimat. Perubahan akhir itu misalkan kata Muhammadun, ketika dia makanya dhamma, ini rafa. Ketika dia Muhammadan, itu nasab. Ketika dia Muhammadin, dia jar atau khafad. Bisa dipahami maksud dari rafa, nasab, dan jar? Ada pertanyaan sebelumnya? Bertanya kalau belum paham. Nah, baik. I'rab perubahan satu kalimat. Jadi kalimat-kalimat itu di dalam bahasa Arab bisa berubah-ubah akhirnya, Pak. Ada yang bisa berubah-ubah, ada yang tadi bina, nggak bisa berubah-ubah. Yang bisa berubah-ubah, perubahannya kalau kalimat itu adalah isim, perubahannya ada 3. Rafa, nasab, atau jar, atau nama lain jar adalah khafad. Perubahannya 3. Jadi gambarannya itu adalah keadaan perubahan kalimat tersebut. Contohnya ketika kalimat Muhammadun isim, berarti Muhammadun akan mengalami rafa atau nasab atau jar. Misalkan ketika rafa, maka kita harus memberikan tanda dhamma. Ketika dia nasab, kita harus membacanya dengan fathah di akhir. Ketika dia jar, kita harus membacanya dengan kasrah di akhir. Jelas? Jadi yang menentukan gimana sih cara bacanya? Kan di buku-buku bahasa Arab nggak ada harokatnya nih. Gimana saya bacanya? Milih mana antara dhamma, fathah, atau kasrah?
ketahui dulu keadaannya dia yang mana. Maka akan timbul pertanyaan lagi, gimana saya tahu keadaannya? Kapan jadi rofa? Kapan jadi nasab? Kapan jadi jar? Ya kan? Itu nanti akan kita pelajari melihat dari letaknya dia dalam suatu jumlah sebagai apa. Kalau dia sebagai ini, maka dia rofa. Kalau dia sebagai itu, maka dia nasab. Kalau dia sebagai yang lain, maka dia jar. Contohnya seperti itu. Nanti ya, jadi ke depan bahasan kita berlanjut nih. Sudah kita tahu kondisi suatu kalimat yang bisa di-i'rab rofa, nasab atau jar. Oh, nanti kita akan belajar kapan dia menjadi rofa, kapan dia menjadi nasab, kapan dia menjadi jar. Baik. Jelas sekarang? Ya. Sekarang pada fiil. Kalau pada fiil sama 3 juga. Yang pertama rofa. Yang kedua nasab. Yang ketiga adalah al-jazm. Di sini perbedaannya yang ketiga, dia namanya al-jazm. Tadi kita menyebut ada huruf jazm. Maksudnya huruf jazm adalah huruf-huruf yang menjadikan sebuah fiil menjadi jazm. Tadi ada nama juga huruf nasab. Karena huruf-huruf itu akan menjadikan sebuah fiil menjadi nasab. Jadi kapan dia berubah? Ada sebab-sebabnya. Sebabnya yaitu karena posisi dia dalam sebuah peletakan dia di dalam kita merangkai kalimat tersebut dalam jumlah. Baik. Perbedaan di sini saja ya. Kalau yang di sini adalah pakainya jar, kalau yang fiil dia pakainya jazm. Fiil nggak bisa disebut jar. Fiil majrur nggak ada fiil majrur. Hanya fiil majzum. Seperti itu. Baik. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya fiil yang mengalami perubahan-perubahan di akhir hanya fiil mudhari'. Fiil kan ada 3 macam. Fiil madhi, mudhari' dan fiil amar. Yang mengalami perubahan adalah fiil mudhari'. Khusus terjadi pada fiil mudhari'. Apa itu fiil mudhari'? Yang menunjukkan kejadiannya saat ini, yaitu saat sedang dikabarkan. Kalau harf gimana i'rabnya? Kalau harf dia tidak mengalami i'rab. Berarti mengalami apa kalau tidak mengalami i'rab? Apa tadi? Kebalikan dari i'rab? Al-bina. Disebutnya mabni. Kalimat yang mabni. Jadi yang mengalami i'rab hanya pada isim dan fi'il. Dan fi'il pun tidak semua fi'il, hanya fi'il mudhari'. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan pembahasan nahwu sampai di sini. Kita break sekitar 10 menit sebelum melanjutkan sesi kedua pelajaran ilmu sharaf. Baik. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Kita istirahat 10 menit.